Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Wawi Sirajudin Awani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Sekaligus guru Madrasah Aliyah Kolbun Salim Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Ini merupakan materi PPKN kelas 10 semester 1 dan saya menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya? Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak ya kayaknya ya, berapa orang ya? Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Farhan, siapa lagi? Hendra. Hendra kenapa? Sakit atau izin ke ketua kelasnya? Izin. Hendra, terus Radit. Farhan kemana Farhan? Males ya? Apa aja ya masuk di sininya ya? Gak apa-apa ya. Yang masih semangat, Bapak ucapkan terima kasih sampai hari ini. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Pelajaran yang kemarin kita belajar tentang BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini ada 6 anggota. Siapa aja anggotanya? Ya, siap, bagus. Ya, Neng Ismi ya. Silakan Neng Ismi. Ini anggota BPUPK dan ketuanya. Soekarno, ya. Soekarno bagus ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir. Ya, makasih ya. Nah, ini adalah ketua dan anggota BPUPK. Masih kita melanjutkan di Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Nah, ini. Jadi pertama yang harus dibuat sebelum Pancasila itu ada yang membuat ide Pancasilanya dulu, yaitu anggota BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini Pancasila itu lahir dari BPUPK tersebut. Nah, minggu sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang awal mula atau berdirinya negara Indonesia sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ya. Pendek, cacing, panjang ya. Ya, ingat. Yang salah ke depan ya, yang salah ke depan ya. Cacing, 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 ular, cacing, cacing. Ya. Nah, yang salah sekarang ke depan. Cacing. Salah ya? Salah enggak? Ular? Cacing? Cacing? Ya, Dimas, silahkan, Dimas. Sini. Sini yang salah.
Ini berarti nggak fokus ya hari ini ya. Coba sini ke depan. Ke depan sini. Ke depan sini. Sini. Ya, ini kurang mungkin Dimas kurang fokus ya tadi malam. Gadang ya, ikut ronda nggak? Ya, bagusan ikut ronda ya, bagus ya. Nah, ini tadi kata Bapak yang salah itu melakukan lagu Garuda Pancasila. Silakan Dimas lagu Garuda Pancasila tapi ya terima kasih ya perasaan sama pendengaran dan mudah-mudahan hari ini fokus ya setelah ada barusan speaking barusan mudah-mudahan pelajaran kita sampai di akhir gitu ya seperti itu. Baik. Kita masuk ke pelajaran kemarin yang sudah diselesaikan itu tentang WPUPK ya. Sekarang kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa di sini ya. Jadi setelah dibuat Pancasila itu, tahu hari lahir Pancasila tanggal berapa? Tanggal berapa kita ya? Ya, 1 Juni kita selalu memperingati hari lahir Pancasila itu 1 Juni. Nah, Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa ya. Di sini silakan berdiri semuanya. Berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Pancasila secara hikmat ya, jangan pakaikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini ciptaan dari Sudarnoto ya, Dimas. Baik, kita langsung ke inti pelajaran kita. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu sekarang menjadi setiap pembelajaran. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini ya. Alhamdulillah karena ini Madrasah Aliyah Pobun Salim jadi semua beragama Islam ya. Ya, beragama Islam. Agama Islam itu dimulai dari rukun Islam dan rukun iman ya. Kalian pelajari ini ciri orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nanti setelah kita melakukan kegiatan ibadah itu akan tertanam dalam diri kita itu berakhlak mulia orang lain gitu ya, karena sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama dan menghormati orang tua. Ini dari ciri dari pelajar Pancasila yaitu pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global ya. Jadi pemikirannya itu tidak hanya dari profil pelajar Pancasila ya, monoton. Jadi pemikirannya itu kalau misalkan dari orang tuanya 10, ke anak juga 10. Padahal kan si orang tua itu mempunyai anaknya tidak hanya kita aja. Ada 2, ada 3 orang. Nah, yang 10 itu dibagi 3, jadi bagi sedikit ya. Misalkan harta orang tua kita itu 10, dibagi 2, jadi 5 sewang. Kita nanti akan punya anak lagi, misalkan 2, yang 5 dibagi 2, jadi asalnya rumahnya besar, kecil, kecil, kecil. Tapi kalau kita berpikiran kreatif, itu yang asalnya 10, bisa menjadi 20, bisa menjadi 30, bisa menjadi 100. Itu ciri dari yang pelajar Pancasila di sini disebutkan yang berpemikiran kreatif ya. Jadi pemikirannya itu nggak monoton, nggak hanya di sekitar yang kita pikirkan saja gitu, seperti itu. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis itu ibaratnya itu menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Misalkan kita punya pemikiran tapi orang lain itu membuat kita bingung. Kita mau bikin di sini misalkan di daerah Stoklas mau bikin lapangan futsal ataupun hotel gitu ya, yang membuat orang lain itu kayak ini teh tujuannya apa ya, beda lagi. Misalkan di daerah kita karena kita daerah pertanian, misalkan asalnya menurut kita itu kalau ada pertanyaan yang kurang jelas tanyakan ya, nanti bagus ya, kayak tadi kayak ada teman kalian Danda yang mau bertanya tapi nanti ada sesinya. Jadi bernalar kritis itu seperti itu. Jadi kita kalau misalkan nggak ngerti, tanyakan, jangan ngiswe gitu, udah diiswe biasa. Nah itu tidak ada perubahan, itu tidak benar kritis. Kemudian selanjutnya dari profil pelajaran Pancasila itu mandiri, ya. Mandiri di sini segala sesuatu itu dapat diselesaikan
dengan kemampuan tanpa ada bantuan dari orang lain. Tapi maksudnya di sini mandiri itu tidak terlalu mengidolakan orang lain, tapi punya pede ya, kata bahasa changingnya itu pede ya, percaya diri ya, pasti bisa, harus bisa. Nah, itu sifat dari mandiri ya. Ini dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini adalah tokoh yang pertama yang bisa pendidikan Indonesia itu lebih maju ya. Jadi pemikirannya itu pingin bangsa Indonesia itu keluar dari kemiskinan, keluar dari penjajahan. Itu yang pertama pencetusnya itu Ki Hajar Dewantara. Ini tokoh pendidikan nasional ya, yang dia beliau bisa membuka itu taman siswa yang pertama di Indonesia itu. Kan sekarang mah ada SMK, ada SMA, ada SD, SMP ya, sampai lanjutnya. Kalau dulu mah cuma ada pertama itu taman siswa. Ya, taman siswa ini agar bangsa Indonesia bisa keluar dari penjajahan, keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan. Ini yang pertama pencetusnya itu Ki Hajar Dewantara dari membuat sekolah taman siswa. Nah, ini ada pertanyaan yang harus dibuat kelompok. Jadi di sini kalian buat 3 kelompok. Berputar aja ya, silakan bangkunya. Kalau yang depan mungkin ke belakang, kalau yang depan bisa aja bulat ya, silakan. Di sini Bapak kasih 3 kelompok. Yang pertama Soekarno, terus R.A. Kartini sama Bung Hatta, silakan. Bisa dijajah Belanda yang hanya berpenduduk 3 juta ya. Jadi misalkan 100 orang, satu pertanyaan, misalkan Dimas yang nomor 1, pikir sendiri di pikirannya, jadi bergabung semua ya. Ya, soalnya ini ada 5 pertanyaan ya. Soalnya ada 5 pertanyaan di sini. Jadi 1 orang itu yang mencatatnya, biar gak capek. Ini grup yang paling gemuk ya. Sama ya, 6, 5 ya. Ini di sini. Ini berarti yang harus yang paling bagus ya. Grup Bung Hatta, silakan. Jadi ada 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Bikin 1 pertanyaan semuanya, jawab masing-masing. Yang 1 orang mencatat ya. Ini pas berarti ya. Yang grup Bung Hatta, silakan. Ini dikumpulkan. Ya. Sok yang sudah, bangkunya dirapiin lagi ke depan sini ya, mengarah ke sini. Nah, ini revolusi dengan perubahan itu bisa tercapai. Jadi kalau kita sebagai agama Islam juga ada, tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubahnya sendiri. Jadi kalau misalkan pertanyaan usul, kenapa dasar negara selalu berdampingan dengan foto presiden dan wakil presidennya seperti ini ya, Usub sering lihat ini di mana aja selain di sekolah kita ini? Ada yang tahu di mana aja? Di kecamatan ya. Apalagi di mana? Di desa ya. Di mana lagi? Ya, di sekolah ya, di sekolah. Ini sekolah ya. Mungkin nggak fokus ya, mau speaking lagi ya kayaknya ya. Ya, jadi ini di semua instansi, semua wilayah, semua yang ada di wilayah Indonesia ini terpampang bendera foto presiden dan wakil presiden seperti ini, Sub ya. Karena apa? Karena sistem pemerintahan di Indonesia itu, ini sistem pemerintahan yang tertinggi itu presiden dan wakil presiden. Ini sebagai eksekutif ya. Ini rumusannya itu dari Montesquieu tentang trias politika. Ada 3 pembagian kekuasaan. Ada eksekutif,
Ya, apalagi legislatif, yudikatif ya. Ini. Nah, ini rumusan dari tes politika. Jadi presiden dan wakil presiden itu sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar 45. Jadi kenapa ada di sini? Karena itu adalah yang tertinggi. Presiden, di bawah presiden itu ada gubernur ya, terus bupati, di sini sampai dengan ya seperti itu ya, ke bawahnya ya. Jadi presiden itu yang tertinggi, jadi terpampang di setiap seluruh wilayah Indonesia itu ada presiden dan wakil presiden. Kalau sekarang kan presidennya itu Prabowo ya, gitu ya Sub ya, paham Sub? Ya, baik, makasih ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kenapa perubahan Pancasila? Ya, sekarang ubah ya Pancasila. Kenapa Pancasila apa tadi? Pancasila apa? Kedudukannya yang tertinggi ya. Bagus ya pertanyaan dari Danda tadi ya. Berarti selama Bapak menjelaskan, Danda ikut mendengarkan ya. Jadi ada pertanyaan. Bagus ya. Nah, sama ya. Ada sistem pemerintahan, ada sistem hukum. Kalau sistem hukum tertinggi di Indonesia itu Pancasila. Baru Undang-Undang Dasar, maaf ya, Undang-Undang Dasar 1945. Terus ke bawahnya ya sampai di sini ada Perda, Perbub dan lain sebagainya. Ini sistem hukum. Nah, nyambung ya ke pertanyaan dari Usub, yang pertanyaan dari Danda tadi yang bagus ya. Jadi sistem pemerintahan dan sistem hukum itu terpampang semuanya di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Pancasila sebagai dasar negara dan foto presiden dan wakil presiden ya. Ini adalah sistem pemerintahan dasar negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Gitu ya, seperti itu. Jadi jenis pernyataan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara perlu kita pertahankan karena jika tidak maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah. Ini kita belajar profil pelajar Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ini perkataan dulu ya sebelum merdeka Bung Karno mengingatkan kita agar tidak terpecah belah itu dengan Pancasila ya. Ini sila Pancasila yang pertama itu lambangnya itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu? Ya, bintang. Bintang itu simbol dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Itu ya. Sampai jam berapa pertemuan kita? 12. Ya. Karena ini yang terakhir. Ya, apa dibaca ini? Selesai ya. Ya, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekarang briefing dulu ya. Yang tadi belum sampai semuanya ya. Jadi sekarang kalian masih fokus atau tidaknya? Ntar dulu ya, dulu bawa tas ya. Ini masih panjang kayaknya ya. Ini briefingnya ini coba lihat Bapak aja. Misalkan Bapak pegang ini apa? Kalau ini? Kalau ini? Ya, mata ya. Sekarang kalian lihat yang Bapak lihat ya, yang kalian lihat, jangan kalian yang Bapak ucapkan ya, seperti itu. Tapi kalian harus ikuti dengan yang Bapak pegang, yang Bapak terapkan ya, jangan yang Bapak dengar. Coba ini fokus pendengaran kalian, fokus kalian sama penglihatan kalian ya, pendengaran, penglihatan sama fokus kalian. Coba semuanya ikuti ya. Telinga
Kalau yang tidak biasa ya, ke depan telinga ya. Boleh pegang satu, pegang dua juga boleh. Yang penting telinga ya. Tapi ingat, yang kalian lihat jangan yang kalian dengar ya. Hidung. Mulut. sini ke depan sini. Ini yang salah nyebut sini ke depan sini ke depan. Ini Isan sini sama itu sama Ade sini deh. Mana mulut? Sama sini Isan coba Isan di sini dulu sama Bapak, bentar ya, temenin Bapak. Coba dilanjut sekarang. Yang salah ke depan ya. Telinga. Mata. Sini, Pan, sini Pan. Sini Pan, sini Pan. Sini Pan. Sini Pan, depan. Wah, Ipan dulu sini depan. Sini ke depan dulu Ipan. Sini. Tuh. Ada temennya. Bentar ya. Sekarang ada tahap ketiga lagi. Dilanjut ya. Kalau yang salah ke depan biasa ya. Mata. Mulut. sini ke depan ya. Ya. Ya, salah nggak? Salah mah nggak apa-apa tuh ya, nggak salah nggak? Ya, ya. Sekarang udah berempat ya. Nah, Bapak hanya ingin menyanyikan lagu ini, tapi sendiri-sendiri dulu, ya. Jangan bareng-bareng, sini dulu, sini. Jangan malu-malu, sini. Sini. Jangan. Nanti kan kelihatan suara bass, suara merdunya, suara apa? Yang KDI itu apa? Yang panggilannya Dede itu apa? Yang di KDI itu? Lesti ya. Jadi di sini ada suara Lesti, nanti ada suara Iwan Fals, ada suara Bim Bim, sama suara apa? Ya, sama suara Ahmad Albar ya. Coba siapa dulu satu dulu? Isan dulu, baca dulu itu. Bukan baca, lakukan. Siapa dulu? Oh, sini. Biar nggak malu-malu, dua orang itu dua orang. Dua orang ya, boleh berpegangan tangan, boleh ini. Ini ciri dari persatuan, bukan maksudnya bukan punya perbedaan ya. Sok berpegangan. Sok silakan. Ntar dulu yang berdua, nanti suaranya didengar dulu Bapak. Sok 1, 2, 3. Bareng ya, bareng. Padahal tadi bareng-bareng ya. Bangun pemuda gitu ya, semangat juang. Jadi ada suara bass sama suara Lesti Kejora ya, digabung. Bareng. 1, 2, 3. Bangun pemuda Indonesia. Halo, siapa dulu? Suaranya A. Ya, suaranya bareng sama-sama ya. 1, dulu. Nah, bagus ya. Berarti ada suaranya semuanya. Siap, semuanya bareng-bareng. Tapi ini karena ini berempat, jadi dinyanyikannya 2 kali ya. Kalau udah terhadap Nusa, balik lagi ya. Siap. Kayak apa? Kayak suara itu yang dulu apa namanya? Bukan CD ya. Dulu apa namanya? Kayak kaset udah ujung balik lagi gitu ya. Jadi 2 kali bacakannya ya. Ya, 2 kali. Siap? 1, 2, 3 bareng-bareng ya. 1, 2, 3 jalan sok.
Ini suaranya bass semua ya. Ini suaranya harus bunyi kata Bapak juga ya. Gagal ya. Suaranya. Ntar. Jadi gini aja tuh ya. Yang pertama Isan bangun pemuda, nyambung berarti bangun pemudi pemuda Indonesia. Selanjutnya Rajib ya. Tangan baju sing-singkan untuk negara. Terus Adek, masa yang akan datang kewajibanmu lah. Terus ke itu ke Ripan ya. Ripan boleh dua mau? Nggak apa-apa itu ya, biar nambah satu atau mau nambah teman lagi yang satu lagi. Baik ya, dulu sini dulu ya, tar dulu semuanya, tar dulu ini masih lagi lanjut, fokus ya, semuanya fokus. Yang salah ke depan ya, bantu temennya, soalnya di sini katanya ada harus 5 orang ya. Ya, ingat masih lupa ya. Jadi fokusnya itu di pendengaran, jangan di pendengaran. Ingat, masih ingat mata, telinga, hidung ya. Siap semuanya? Mata. Ya salah, sini. Udah ada. Ini ya. Udah cukup ya. Kalau nambah satu orang lagi, ini lagunya nggak beres-beres ya. Kayak itu. Apa judulnya apa? Udah ya. Kalau itu pas ini udah 5 orang. Siap, suaranya satu orang. Ya, suaranya satu. Siapa dulu yang suara pertama? Kedua? Sok, siapa yang kedua? Kami ketiga. Siapa? Kedua. Dimas kedua ya. Itu berarti tangan bajumu sing-singkan. Yang ketiga, keempat. Ketiga berarti siapa? Ade. Keempat. Tiga siapa? Tiga Ade. Rajib keempat. 5. Berarti Ripan kelima ya. Siap suaranya. Yo. 1, 2, 3. Bang pemudi pemuda Indonesia. Ayo. Nah, jadian lagi ya. Kalau gitu jadian lagi. Siap. Ingat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siap ya. Siap. Jangan rubah-rubah nanti ini kepala ini puyeng ya. Siapa yang ketiga? Yang pertama siapa? 4, 5 berarti Dimas kedua. Berarti Ripan ketiga. Ya. Siap. 1, 2, 3. Bang pemudi pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang menjadi tanggunganmu terhadap Ya, makasih ya. Kasih tepuk tangan buat temannya. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Minggu depan kita ulangan harian ya, karena materinya itu tentang pemersatu bangsa itu sudah pertama BPUPKI, yang kedua yang terakhir Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itu aja pertemuan Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.